Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya punya cerita yang ditulis oleh akun yang bernama Siska Siska di Facebook. Cerita ini katanya cerita nyata yang dia dapat langsung dari pengalaman pasiennya. Pengalaman tentang dia dan pesugihan orang tuanya dulu. Di cerita ini nama toko dan nama tempat disamarin agar menjaga privasi narasumber. Karena katanya kalau diceritain nama aslinya, takut orang-orang di desanya pada tahu siapa si narasumber ini. Oke, buat kalian yang pengen baca, nanti gue sematin linknya di deskripsi ya. Tinggal kalian klik, lalu kalian baca deh. Langsung aja ke cerita ya, biar nggak banyak tele-tele. Sebut saja namanya Ran. Jadi, Ran ini terbilang anak orang yang sangat kaya. Dia cuma 2 bersaudara, dan Rani anak nomor 2. Ayahnya seorang toko sawit yang memiliki beberapa ram, dan ibunya punya usaha kredit barang-barang apa saja. Meski tidak punya toko, tapi Ibu Laras, nama samaran Ibu Rani, dia bisa mengkreditkan emas, mobil, alat elektronik, alat-alat bangunan, serta uang dengan bunga yang cukup besar. Rani berkuliah di Ibu Kota Jakarta, sementara kakaknya tidak mau kuliah. Kakaknya buat saja Dian, membantu ibunya untuk mencatat pembukuan karena ibu dan ayahnya tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Bisnis Ibu Rani tidak tanggung-tanggung karena dari hasil bisnisnya dia punya banyak rumah dan tanah, dan dari sini jugalah sawit ayah Rani bisa semakin banyak. Karena setiap yang tidak bisa bayar, bagi yang pinjam uang, dia akan langsung menyita barang-barang gadaian orang-orang tersebut. Dan rata-rata gadaian barang itu adalah rumah, kebun, dan mobil. Seperti biasa, setiap malam Senin Kliwon, Bu Laras dan Pak Budi pergi ke suatu tempat. Dian yang berada di rumah tidak pernah tahu kemana orang tuanya pergi. Tapi karena sudah biasa seperti itu, jadi Dian tidak pernah bertanya. Sementara Rani yang sedang kuliah dan dari SMP Rani sudah bersekolah di yayasan yang mahal dan tinggal di asrama, dan itu hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi Rani tidak pernah tahu masalah itu. Orang tua Rani akan pulang setelah 3 hari, dan seperti biasa 2 hari kemudian akan ada mayat yang tidak dikenal atau yang mati mendadak. Bisa di desa mereka ataupun di desa-desa sebelah. Sebenarnya warga sudah curiga, tapi entah mengapa tidak ada yang berani melawan. Selain tidak punya bukti pasti, warga juga tidak tahu apa penyebab mereka takut. Begitu juga dengan aparat setempat yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kasus pembunuhan yang ditemukan tidak pernah terungkap karena identitas korban tidak pernah ada, serta mayat yang ditemukan sudah tidak bisa diidentifikasi. Pernah saat Rani pulang ke rumah, dia melihat ayah dan ibunya sedang menari-nari tanpa ada selai pakaian pun, sambil memotong-motong sesuatu. Tapi saat Rani turun ke bawah, tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Jadi Rani ini beda sama kakaknya. Kakaknya ini terkesan sombong. Dia hanya mau bermain dengan anak-anak orang kaya saja. Sedangkan Rani beda. Jadi dulu waktu kelas 5 SD, Rani sempat bermain bersama teman-teman di daerah sekitar rumahnya tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya. Rani dan Dian tidak boleh bermain dengan anak-anak sekitar. Makanya Rani dan Dian bersekolah di SD swasta yang berada di kabupaten kota. Mereka diantar dan dijemput dengan menggunakan mobil pribadi setiap hari. Singkat cerita, Rani bermain dengan teman-teman di sekitaran. Ketika menjelang maghrib, mereka akan pulang karena mau mengaji di surau dan langsung sholat maghrib dan isya. Jadi mereka akan bermain lagi setelah sholat isya, itu pun jarang. Jadi sewaktu di rumah, Rani bertanya pada ibunya, "Bu, agama kita apa sih?" Bu Laras jawab, "Ya Islam lah, emang ada apa?" "Gak apa-apa Bu," jawab Rani. Rani tidak mau menceritakan tentang teman-temannya karena takut ketahuan ibunya.
Bularas pun tidak terlalu mempedulikan pertanyaan Rani dan langsung masuk ke kamarnya. Besoknya, Rani diam-diam ikut teman-temannya ke surau. Rani memang tidak ikut mengaji, tapi Rani ikut sholat maghrib dan isya. Wita, teman baik Rani, yang selalu dengan sabar mengajari Rani sholat. Bularas sibuk dengan bisnisnya, dan Rani selalu diurus Dewi, pembantu mereka. Jadi Bularas tidak pernah tahu Rani sering keluar bermain. Dewi ini sangat sayang sama Rani. Jadi apapun yang Rani katakan, Dewi akan nurut. Termasuk masalah Rani yang tidak pulang sampai isya. Dewi tidak pernah memberitahu Bularas. Hampir 2 bulan, tiap maghrib dan isya, Rani sholat di surau. Sementara ketika subuh, Rani akan sholat di kamar. Karena Rani tidur sendirian di dalam kamar, dan ada kamar mandi di dalam. Rani pulang sekolah hampir pukul 5 sore. Jadi Rani akan sholat zuhur dan asar di sekolah. Meski di sekolah Rani rata-rata guru dan muridnya orang Tionghoa, serta tidak ada pelajaran agama, tapi sekolah Rani memiliki musola untuk guru dan murid yang beragama Islam. Rani sekolah di yayasan elit swasta yang menyediakan sekolah mulai dari TK sampai SMA, di mana pemilik yayasan ini orang Tionghoa. "Pak, Bu, dan Ayah mana?" Rani bertanya pada Dian. "Gak tahu, Ibu bilang 3 hari lagi mereka baru pulang," Dian menjawab. Setelah 3 hari, pulanglah orang tua Rani. Mereka langsung memanggil semua pembantu yang tinggal di rumah. Ada Bi Dewi, Pak Jono, Bi Inem, Bi Sundari, Pak Harjo, dan Bi Iem. "Siapa di antara kalian yang sholat di rumah saya?" bentak Pak Budi. Jadi semua pembantu tidak boleh sholat di rumah. Mereka semua tahu apa yang dilakukan Pak Budi dan Bularas, tapi mereka tidak berani melawan karena diberi gaji yang sangat besar, rumah dan sawah. Meski tidak menjadi hak milik sepenuhnya, tapi rumah yang diberikan terbilang mewah untuk ukuran mereka, dan hasil sawah juga untuk keluarga mereka. Kemudian, dan ketika ditanya satu persatu, semua menjawab tidak. Akhirnya, Pak Budi mengancam mereka. Jika salah satu dari mereka tidak mengaku, maka keluarga mereka akan mati pelan-pelan. Dengan isakan tangis, Bi Dewi pun maju. "Bu, maaf. Saya pernah melihat Nona Rani sholat di kamarnya." Bi Dewi melakukan ini bukan karena tidak sayang pada Rani, tapi dia juga takut keluarganya dan keluarga teman-temannya jadi tumbal. Wajah Pak Budi langsung memerah, menyuruh Bi Dewi membawa Rani. "Rani, apa benar kamu sholat di rumah ini?" Dengan bentakan. Dengan polos, Rani hanya menjawab, "Iya ya, Rani sholat di kamar. Memang kenapa kita nggak boleh sholat? Tapi kata ibu agama kita Islam." "Diam kamu. Kalau sekali lagi saya lihat kamu sholat, kamu akan mati. Mau kamu mati? Aku lebih baik kehilangan anak daripada bangkrut." Rani yang tidak mengerti maksud ayahnya, kecuali kata mati, akhirnya takut. Dan inilah kenapa Rani ketika SMP harus bersekolah di provinsi. Rani bersekolah SMP dan SMA di yayasan yang sama. Dia sekolah di yayasan elit, yang juga di dalamnya tidak ada pelajaran agama, dan gurunya rata-rata dari luar negeri. Jadi sejak kejadian itu, Rani tidak pernah lagi main bersama anak-anak di sekitar. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, Wita, sahabat Rani yang sudah mengajarkan Rani sholat, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Sewaktu Wita pulang dari surau, tiba-tiba ada yang mengikutinya dari belakang dan mencakar pundak dari belakang. Wita merasakan sakit, tapi dia berpikir mungkin itu sejenis hewan penyengat. Keesokan paginya, tiba-tiba badan Wita panas tinggi, wajahnya memerah, dan beberapa kali Wita kejang karena panas yang teramat tinggi. Ketika dibawa ke puskesmas, dokter bilang hanya demam biasa. Tapi tiba-tiba
keluar darah segar dari pundak Wita yang membuatnya menjadi kesakitan. Saat baju Wita dibuka, ternyata di pundak Wita ada luka seperti bekas cakaran yang sudah membusuk dan bernanah serta terus mengeluarkan darah. Wita kembali dibawa ke puskesmas dan sudah berapa kali dokter dan perawat berusaha menekan bagian pendarahan, tapi darah itu tetap tidak berhenti. Dan tidak berapa lama tubuh Wita mengeluarkan aroma yang menyengat seperti bau bangke. Melihat penderitaan Wita, akhirnya ibu Wita mengatakan, "Bapak Ibu ikhlas jika Allah ingin mengambil Wita, dan ibu yakin Allah akan menempatkan Wita di surga." "Iya Bu, lagian Wita masih kecil, anak yang tidak berdosa, dan dia juga anak yang baik. Serta saya lihat dia rajin sholat," kata salah satu perawat yang juga tetangga mereka. Dan tidak berapa lama, benar saja, Wita dipanggil Yang Maha Kuasa. Ketika mayat Wita dimandikan, aroma busuk itu sudah tidak ada, dan bagian pundak Wita yang terluka tiba-tiba sembuh. Mungkin ini pertolongan dari Allah agar mayat Wita tetap bersih. Kembali ke Rani. Rani tidak tahu tentang kematian Wita hingga suatu hari setelah 1 tahun kematian Wita, dan saat itu Rani sudah mau selesai kelas 6. Sewaktu bapak ibu pergi, Rani nekat keluar rumah. Entah kenapa Rani sangat rindu dengan Wita. Dengan bantuan Bu Dewi, akhirnya Rani bisa keluar dari rumah. Dan betapa terkejutnya Rani ketika mendengar Wita telah meninggal. Namun Rani tidak tahu kalau Wita telah dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Karena sejak Rani sholat di rumah, usaha orang tuanya hampir bangkrut. Dan selesai ritual, seperti biasa, orang tuanya harus mencari tumbal. Dengan bantuan iblis sekutu mereka, diketahuilah bahwa Wita yang selama ini mengajarkan Rani sholat, maka Wita harus ditumbalkan. Warga sekitar juga tahu ini pasti perbuatan Pak Budi dan Bu Lara, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka takut jika melawan, mereka nanti akan dijadikan tumbal berikutnya. Warga sekitar juga rata-rata punya hutang dengan Bu Lara. Pak Budi dan Bu Laras tidak pernah menjadikan warga sekitar sebagai tumbal jika tidak bermasalah dengan mereka. Makanya kalau tidak ingin menjadi tumbal, lebih baik diam. Pada suatu malam, sekitar pukul 11 lewat, Rani hendak buang hajat. Tiba-tiba dia didatangi sesosok makhluk yang menyerupai anak kecil. Anak kecil itu hampir seumuran dengannya. Awalnya Rani menyangka itu teman satu asamanya. Makhluk tersebut berada tepat di depan Rani dengan posisi membelakanginya. Anak itu juga masuk ke dalam kamar mandi, di mana kamar mandi ini terdapat 7 kamar kecil khusus untuk buang hajat. Anak tersebut masuk ke WC pertama. Rani sempat menyapanya, tapi dia hanya diam. Lalu Rani masuk ke ruang sebelah. Terdengar suara nyanyian kecil dari arah ruang sebelah, di mana anak itu berada. "Suara kamu enak," kata Rani. "Ya," jawab anak tersebut. "Kamu dari kamar mana?" "Aku dari kamar Bougainville." Rani memperkenalkan diri, tapi tidak ada jawaban dari ruang sebelah. Tiap kamar di asrama ini dinamai dengan nama bunga, agar lebih mudah untuk anak-anak mengingat kamar mereka. Tidak ada lagi suara nyanyian dari ruang sebelah. Apa anak itu sudah selesai? Tapi kok nggak ada suara air ya? Gumam Rani. "Halo teman, kamu masih di sebelah ya?" Lagi-lagi tidak ada jawaban. Rani pun selesai, dan saat dia keluar dari WC, tiba-tiba anak itu sudah berada di depannya dengan posisi sama, membelakangi Rani. "Kamu masih di sini ya?" "Halo, aku Rani," sambil mengulurkan tangannya. Anak itu tidak menjawab.
Dia hanya memutarkan tubuhnya ke arah Rani. Betapa terkejutnya Rani. Ternyata anak itu adalah Wita, temannya sewasa di kampung, sekaligus orang yang mengajarkannya sholat. Wita, kata Rani. Rani terus mengucek matanya, seolah tak percaya, karena tidak mungkin Wita berada di asrama ini. Dan yang dia ketahui juga bahwa Wita telah meninggal. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai Wita itu bicara. Orang tuamu pembunuh. Dan kalimat itu terus diucapkan Wita berkali-kali. Dan tiba-tiba, tubuh Wita mengeluarkan darah. Wajahnya membusuk, yang membuat Rani menjerit sambil menutup matanya. Tidak berapa lama, datanglah ibu asrama, Pak Satpam, dan beberapa teman Rani. Karena mendengar jeritan Rani tadi, mereka langsung berlari ke arah kamar mandi di mana Rani berada. Rani, kamu kenapa? Kata ibu asrama sambil membuka mata. Rani berkata, di sana ada Wita, Bu. Wita siapa? Kata ibu asrama lagi. Rani tidak lagi menjawab pertanyaan ibu asrama. Dia hanya diam mematung. Ibu asrama pun membawa Rani ke kamarnya. Rani bukanlah tipe anak penakut, dan tadi ketika dia berteriak bukan karena takut, tapi dia tidak sanggup melihat tubuh Wita yang mengeluarkan darah. Rani terus mengingat kalimat Wita tadi. Mengapa Wita mengatakan ayah dan ibu pembunuh? Siapa yang mereka bunuh? Kalimat itu terus berada di pikiran Rani. Rani dan Dian tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Mereka juga tidak pernah tahu kalau di desa mereka setiap bulan ada saja penemuan mayat. Dan begitu juga warga desa sebelah yang hampir setiap bulan terdengar ada saja orang mati secara mendadak. Selain karena mereka tidak diperbolehkan keluar, Pak Budi dan Mularas melarang semua pembantunya untuk membahas tentang apa yang terjadi di sekitar mereka di dalam rumah. Bahkan mereka diancam akan dibunuh jika ketahuan cerita tentang kematian yang sering terjadi. Orang yang meninggal biasanya orang-orang yang sering bermasalah dengan Pak Budi dan Mularas. Orang yang merantau dari kota lain, pengemis, bahkan orang gila. Yang penting, tiap bulan purnama, mereka harus memberikan tumbal pada iblis kutu mereka. Minimal 2 orang.